Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lestri Betania dan Masita. Dari mata kuliah Strategi Pembelajaran RA, baik kami di sini akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul Hakikat Strategi Pembelajaran RA. Saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian belajar. Oke. Menurut Tiyoti Soekamto DKK, pada tahun 1992, beliau mengutip pendapat dari Margon dan kawan-kawan bahwasanya belajar dapat didefinisikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan sebagai hasil dari latihan dan pengalaman pada si anak tersebut. Kedua, prinsip-prinsip praktis dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar berarti suatu kebenaran yang harus diikuti dan dijadikan pegangan bagi guru ketika melakukan pengelolaan dalam pembelajaran. Inti dari prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah yang pertama itu apapun yang dipelajari siswalah yang belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa akan belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, seorang siswa akan belajar dengan baik apabila mendapatkan dukungan atau sokongan secara langsung dari orang sekitarnya selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid untuk mewujudkan suatu proses belajar mengajar. Menurut Yaumi, pada tahun 2013, beliau memberikan pendapat bahwasanya strategi pembelajaran adalah segala usaha untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang ia harapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru dalam mengajar dan bagaimana aktivitas siswa dalam belajar. Oke, itulah yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Lestri Betania. Baik, saya Lestri Betania akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Hal tersebut merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pembelajaran antara guru dan anak didik sangat penting, sebab pembelajaran adalah proses kegiatan yang bertujuan. Oleh karenanya, keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dirasakan keberhasilannya bila anak didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran bukan saja menghafal fakta atau sekedar informasi, tetapi pembelajaran adalah berbuat untuk memperoleh pengalaman baru. Yang ketiga, individualistis pembelajaran. Individualistis pembelajaran yaitu usaha mengembangkan setiap individu anak didik. Sebaiknya standar keberhasilannya ditentukan oleh standar keberhasilan guru. Semakin tinggi standar keberhasilan, maka berkualitas proses pembelajarannya. Yang keempat, integritas pembelajaran. Bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi harus mengembangkan aspek lainnya, yaitu afektif dan fisikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus mengembangkan aspek-aspek tersebut secara integritas. Salah satunya metode diskusi tidak hanya mendorong intelektual anak didik, tetapi mereka mendorong secara keseluruhan untuk berpikir jujur, tenggang rasa, dan lainnya. Yang kelima yaitu integratif. Integratif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke anak didik, melainkan mengajar sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang anak untuk belajar. Yang keenam ada
Inspiratif. Inspiratif mengandung makna agar setiap anak didik selalu mencoba dan melakukan hal-hal yang baru dengan mendapatkan informasi dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketujuh yaitu menyenangkan. Menyenangkan mengandung makna bahwa pembelajaran untuk anak didik terbatas dari rasa takut dan menegangkan. Oleh karena itu, guru harus mengupayakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedelapan yaitu menantang. Menantang mengandung makna pembelajaran adalah proses yang menantang anak didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir untuk merangsang kerja otak secara maksimal. Yang kesembilan yaitu motivasi. Motivasi mengandung makna mendorong dari dalam jiwa anak didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dari dalam diri anak didik manakala anak didik merasa membutuhkan. Oleh karena itu, guru harus dapat menunjukkan pentingnya setiap anak mempunyai pengalaman dan materi belajar untuk kebutuhan dirinya. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, ada strategi pembelajaran langsung, yaitu materi pembelajaran disajikan langsung untuk anak didik dan anak didik langsung mengolahnya. Misalnya bermain balok, puzzle, melukis, dan lain-lain. Diharapkan anak didik bekerja secara menyeluruh dan peran guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, strategi belajar individual. Dilakukan oleh anak secara mandiri, kecepatan, kelembatan, dan keberhasilan pembelajaran anak didik sangat ditentukan oleh masing-masing individu anak yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu strategi kelompok. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual karena setiap individu dianggap sama. Oleh karena itu, belajar kelompok dapat terjadi pada anak didik yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat oleh anak didik yang kemampuannya biasa-biasa saja. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, kemudian mencari kesimpulan dan ilustrasi dari abstrak menuju ke hal konkret. Yang kelima yaitu strategi induktif. Bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal konkret, kemudian secara perlahan anak didik diharapkan pada materi yang cukup rumit. Strategi ini dinamakan strategi pembelajaran khusus ke umum. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.